Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Almira Puspaulandari dengan NIM 12292200011, jurusan Ekonomi Syariah, semester 4, kelas A. Di video kali ini, aku bakalan membahas tentang fenomena ekonomi internasional yang sedang terjadi saat ini, yaitu terkait dengan kenaikan nilai dolar Amerika Serikat terhadap nilai rupiah. Pada hari ini, Minggu tanggal 23 Juni 2024, nilai 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 16.477 rupiah. Lantas, apa sajakah penyebab kenaikan nilai dolar Amerika Serikat? Yang pertama, inflasi AS. Inflasi AS meningkat menjadi 3,2% pada tahun 2023, tepatnya pada bulan Juli. Hal tersebut mempengaruhi nilai suku bunga acuan The Federal Reserve menjadi 3,25 sampai 3,50%. Hal tersebut memancing para investor untuk berinvestasi pada aset yang aman, contohnya seperti dolar AS dan juga surat utang AS. Hal tersebut akhirnya meningkatkan nilai tukar dolar AS. Yang kedua, kebijakan The Fed. Pemangkasan suku bunga acuan The Fed hanya akan terjadi satu kali pada akhir tahun 2024, sehingga diperkirakan nilai rupiah akan terus tergerus oleh nilai dolar Amerika Serikat. Yang ketiga, kebutuhan dolar. Indonesia memiliki kebutuhan dolar yang cukup tinggi untuk membayar hutang luar negeri dan juga pembayaran dividen, sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai tukar rupiah. Yang keempat, faktor geopolitik. Konflik antara Iran dan Israel serta kekuatan politik di Eropa juga ikut mempengaruhi nilai tukar rupiah. Yang kelima, outflow modal asing. Arus modal asing yang terus keluar dari Indonesia seperti surat berharga negara dan juga saham ikut mempengaruhi depresiasi nilai tukar rupiah. Dari 5 faktor tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kenaikan nilai dolar Amerika Serikat terhadap nilai rupiah disebabkan oleh faktor kombinasi, baik internal maupun eksternal. Setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, maka kita juga perlu mengetahui apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Dampak pertama yang bisa terjadi ditinjau dari teori paritas daya beli, yaitu ketika nilai dolar AS naik, maka harga barang impor ataupun harga barang atau jasa yang menggunakan bahan baku impor akan naik, sehingga akan menyebabkan inflasi secara keseluruhan. Yang kedua, ditinjau dari teori neraca pembayaran, yaitu depresiasi nilai rupiah dapat memperburuk keadaan neraca perdagangan ketika lebih banyak mengimpor barang daripada mengekspor barang. Namun, hal tersebut juga dapat bertimbal balik apabila terjadi secara berkepanjangan yang akhirnya barang-barang yang diekspor oleh Indonesia akan dijual dengan harga murah yang menyebabkan kekompetitifan di pasar global, sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki keadaan neraca perdagangan. Yang ketiga, ditinjau dari teori pasar efisien. Misalkan Indonesia memiliki utang terhadap negara lain yang menggunakan dolar, ataupun perusahaan yang memiliki utang
terhadap perusahaan di negara lain yang menggunakan dolar. Ketika nilai dolar naik, maka hal tersebut juga akan meningkatkan jumlah hutang dalam bentuk rupiah, sehingga hal tersebut akan memberikan tekanan pada pemerintah, juga perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang luar negeri. Dampak yang keempat ditinjau dari teori permintaan dan penawaran adalah ketika harga barang-barang impor naik dan inflasi meningkat, maka kemungkinan daya beli masyarakat akan menurun. Kebutuhan konsumen juga banyak yang tidak terpenuhi pada akhirnya karena tidak sebanding antara pendapatan juga kebutuhan, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan perekonomian. Dampak yang kelima yaitu ditinjau dari teori ekspektasi pasar, di mana jika orang-orang sekarang mengetahui bahwa dolar AS sedang meroket nilainya dibanding nilai rupiah, maka mungkin saja masyarakat di Indonesia juga membeli atau menukar rupiah mereka menjadi dolar dengan ekspektasi nilai dolar terus meroket, dan akhirnya masyarakat Indonesia sendiri yang memperburuk keadaan perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, ada dampak positifnya dalam sektor pariwisata. Sektor pariwisata di negara Indonesia dapat menjadi lebih menarik bagi para wisatawan mancanegara dikarenakan harganya yang murah, dari mulai penginapan, transportasi, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui faktor dan juga dampak dari kenaikan nilai dolar AS terhadap nilai rupiah, lalu apa solusi yang dapat kita tawarkan untuk meminimalisir dampak-dampak buruknya? Yang pertama, sinkronisasi kebijakan fiskal juga kebijakan moneter. Pemerintah perlu menyinkronkan kebijakan fiskal yang dipegang oleh Kementerian Keuangan, juga kebijakan fiskal yang dipegang oleh Gubernur Bank Indonesia untuk membuat regulasi kebijakan yang sejalan untuk mengatur harga ekspor juga harga impor yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan belanja negara harus diatur sedemikian rupa secara rinci, juga mengeksekusinya, memantaunya secara terus-menerus dengan teliti, karena dikhawatirkan banyak sekali oknum yang menggunakan APBN untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga perlu adanya kredibilitas, transparansi antara pemerintah juga rakyat, karena kepercayaan rakyat terhadap pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk memajukan negara. Sekian penjelasan dari aku terkait dengan faktor, dampak, dan juga rekomendasi atau saran terkait dengan fenomena naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap nilai rupiah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ungzur makola wala tangzur mankola. Saya tutup dengan pantun. Melihat pelangi hanya sesaat, bahagia hati karena melihatnya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.